Putra tunggal Presiden Prabowo Subianto, Didit Hedi Prasetyo, menjadi sorotan usai terlihat mengunjungi sejumlah tokoh nasional pada hari pertama Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah Senin lalu. Mulai dari Megawati Soekarno Putri, Susilo Bambang Yudhoyono, hingga Joko Widodo. Didit bertemu SBY dalam acara Open House gelar Gria di Istana Kepresidenan Jakarta. Setelah dari acara di Istana, Didit melanjutkan safari menemui Megawati di Tuku Umar, Jakarta. Usai dari Megawati, Didit langsung terbang ke Solo, Jawa Tengah untuk bertemu Jokowi. Sejumlah analis politik menilai safari silaturahmi Didit ke tokoh-tokoh besar dinilai sebagai replika politik Prabowo yang hendak menjaga hubungan dengan semua pihak. Lantas, akankah safari silaturahmi di momen Idul Fitri ini ke sejumlah mantan Presiden RI sebagai langkah upaya merangkul semua kalangan yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo? Lalu apa benar silaturahmi Didit ke Megawati untuk menghangatkan kembali hubungan Prabowo dan Megawati? Dan akankah safari silaturahmi Lebaran Didit untuk mencairkan ketegangan yang terjadi antara Joko Widodo dan Megawati Soekarno Putri? Tim TV One mengabarkan. Ya pemirsa, safari silaturahmi ini dilakukan oleh putra dari Presiden Prabowo Subianto, Didit Hedi Prasetyo, di momen Hari Raya Idul Fitri. Tak tanggung-tanggung, 3 presiden terdahulu yang didatangi untuk dilakukan silaturahmi. Lalu pertanyaan besar di baliknya, apakah safari silaturahmi ini termasuk juga suatu upaya untuk kembali menghangatkan hubungan antara Prabowo Subianto dan juga Megawati Soekarno Putri? Apakah Didit Hedi Prasetyo ini menjadi jembatan politik antar keduanya? Dan bagaimana pula hubungannya dengan Joko Widodo? Ini akan kita bahas malam hari ini bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir malam hari ini lengkap bersama saya di Apa Kabar Indonesia Malam. Ada Bang Immanuel Ebenezer dari Jokman. Bang Noel, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Baik ya, sehat ya? Sehat. Selamat Lebaran loh, Bapak-bapak semuanya. Minal aidin wal faizin, mal fair batin. Jauh-jauh aja. Mas Iko, apa kabar? Sehat Mas Iko dari PDI? Sehat ya Mas ya? Selamat Idul Fitri untuk semua pemirsa juga. Maaf lahir batin. Maaf lahir batin. Dan Mas Agung, terima kasih sudah hadir juga Noise Politik kita dan bergabung melalui sambungan Zoom. Ada Bang Hendar Sam Marantoko. Bang Hendar Sam, selamat malam. Selamat malam, minal aidin wal faizin. Minal aidin wal faizin. Bang Agung, wah ini orang-orang hebat semua tuh. Iya, lengkap malam hari ini Bang Hendar Sam. Lengkap, tapi yang menjadi bintang nampaknya Bang Hendar Sam karena perlu menjawab apa yang dilakukan oleh Mas Didit ini di hari Lebaran kemarin, Mas. 1 hari langsung dikejar safari silaturahmi ke 3 presiden terdahulu. Apa maknanya Bang Hendar Sam? Ya sebenarnya bahwa satu Idul Fitri kan sebagai sarana kita untuk bersilaturahmi dan saling memaafkan ya. Bahwa Mas Didit notabene adalah anak dari Pak Prabowo. Bagaimana kita bisa melihat gambaran dari didikan orang tua Pak Prabowo. Mas Didit adalah dikatakan sebagai replika dari Pak Prabowo, di mana bingkai besar persatuan itu ingin ditunjukkan oleh Pak Prabowo melalui Mas Didit ya, bahwa tapi kita juga harus melihat dari 2 aspek, bukan hanya aspek politik saja yang kita lihat, tapi juga aspek sosial, bahwa Mas Didit juga selama ini memang sudah begitu dekat dengan para mantan presiden dan juga anak-anaknya. Nah, hal itu bisa kita lihat kalau kita flashback di tanggal 23 Maret 2025 yang lalu, di ulang tahun Mas Didit, ada peristiwa yang bersejarah pada saat itu, di mana seluruh anak mantan presiden datang pada saat ulang tahun Mas Didit. Betul. Nah, ini kan belum pernah sebelumnya, dan terlihat sekali bahwa memang ada keakraban di situ, dan itu merupakan suatu hal yang baik dan bagus, dan kita berharap semuanya ini linear, bahwa virus baik ini menular kepada masyarakat, bahwa terlepas dari ada sedikit banyak ya kan perbedaan pandangan politik dalam beberapa hal, tapi persatuan ya bagi kita itu memang harus kita jaga dan kita rawat terus, seperti itu kan. Oke, Bang Hendar Sam, pesan yang dibawa oleh Mas Didit ketika melakukan safari silaturahmi ke 3 presiden terdahulu ini apa sih? Sama atau beda-beda pesannya?
Ya sama, karena kan ajangnya pasti silaturahmi. Yang kedua, Mas Didit bukan pembawa pesan politik. Jadi memang karena beliau tidak mempunyai atribut apa-apa, tidak mempunyai jabatan apa-apa di dalam tampuk pemerintahan ini, makanya tentunya lebih hal-hal yang sifat yang non formal, bahwa kita bisa mengonfirmasi ada salam yang juga diberikan dari Bu Mega terhadap Pak Prabowo, dan begitu juga sebaliknya. Oke, baik. Mas Agung, betulkah demikian Mas Didit ini bukan pembawa pesan politik loh? Iya, Mas Didit secara personal punya bobot politik yang luar biasa ya. Pertama anak presiden, yang kedua cucu presiden kedua Pak Soeharto gitu. Jadi saya melihat itu luar biasa. Nah yang ketiga, saat kunjungan ke Tukumar itu didampingi Pak Muzani, salah satu inisiator politik nasi goreng di masa lalu. Artinya apa Mas kalau Artinya didampingi memang ada itu? bobot politik yang lebih lagi. Secara personal Mas Didit itu, secara institusional ada Pak Muzani di sana. Dan saya melihat dikawal dalam tanda petik supaya apa? Pesannya nyampe, apakah langsung ataupun tidak, tapi minimal Gerindra memang punya itikat dan komitmen untuk merajut komunikasi politik dengan PDIP secara intensif. Dan saya kira itu hal yang positif, hal yang kita tunggu-tunggu, karena selama hampir setahun lebih politik nasi goreng itu nggak dimasak-masak. Semoga ada politik momentum ketupat yang ditunggu opor ya. Banyak orang ya. Betul, semoga ketupat opor atau opor ayam atau apa ini bisa dimasak supaya lebih cepat dari nasi goreng seperti itu. Jadi saya melihat arahan terdekat itu kan Kongres, nanti Bang Ciko bisa cerita apakah di April atau Mei, dan saya melihat kemungkinan Pak Prabowo hadir di sana dengan prakondisi dari Mas Didit ini menjadi sangat besar seperti itu. Mas Ciko, betulkah demikian kemungkinan untuk Pak Prabowo hadir di Kongres nanti lebih besar ketika safari silaturahmi ini kita lihat kemarin? Ya, pertama kita bahas dulu lah kehadiran Mas Didit ini sesungguhnya menurut pandangan kami, dan juga kami yakin itu juga yang menjadi pemikiran dari Mas Didit itu sendiri. Murni adalah kunjungan pribadi ya. Mas Didit ini punya kedekatan khusus dengan Mbak Pinka, putrinya Mbak Puan, dan juga dengan Mbak Puan. Kalau kita tahu seorang Mas Didit ini kan tokoh, tadi sudah disampaikan bobotnya ya, sebagai anak presiden dan cucu dari presiden, dan tentu kita tahu punya kiprah di dunia internasional, di dunia fashion, dan juga pergaulannya sangat luas baik di Jakarta, di Indonesia maupun internasional. Dan tentu hubungan baik itu yang sepengetahuan kami memang sudah lama terjalin dengan Mbak Pinka maupun Mbak Puan, dan ini murni betul-betul gestur seseorang yang tahu adab ya, bahwa berkunjung ke rumah kerabat orang yang memang dekat dengan beliau, dan kebetulan berkunjung ke rumah ibunda dari sahabat-sahabatnya ya, Bu Megawati Soekarno Putri. Nah memang tadi karena kredensial yang dibawa oleh seorang Didit adalah anak presiden, cucu presiden, sehingga ada spekulasi-spekulasi tadi. Memang betul didampingi juga oleh Pak Ahmad Muzani, tapi tentunya Pak Ahmad Muzani juga hadir sebagai ketua MPR dan juga sebagai tokoh dari Gerindra, partai yang dipimpin oleh Pak Prabowo Subianto, presiden kita semua. Dan sama sekali nggak ada pembicaraan terkait politik di pertemuan. Pesannya apa Mas? Nggak ada pesan-pesan khusus ya, hanya menyampaikan salam. Kita tahu bahwa mereka duduk semeja, Mbak Pinka, Mbak Puan, Bu Megawati Soekarno Putri tentu, Pak Ahmad Muzani, Mas Didit, dan juga Ketua DPD RI Sultan Najamuddin. Mereka duduk bersama di satu meja. Hadir juga di halal bihalal atau silaturahmi di hari Idul Fitri itu juga ada Mas Prananda dengan keluarganya dan keluarga-keluarga lain dari Ibu Megawati Soekarno Putri. Jadi sebenarnya pembicaraannya pun seputar Mas Didit memuji makanan yang berada di rumah Bu Mega. Katanya saya udah coba 3 makanan nih Bu. Terus Ibu bilang tambah 2 lagi dong biar 5 kayak Pancasila gitu. Tapi ada salam kembali tidak yang dititipkan Bu Mega kepada Presiden Prabowo? Pasti. Ini pertemuan tokoh-tokoh bangsa yang kebetulan anak-anak dari pendiri bangsa ya kan, pendahulu-pendahulu pemimpin-pemimpin kita, dan saya rasa ini hal yang lumrah dan seharusnya menjadi lumrah dan terus terjalin di antara insan-insan politik maupun non-politik di Indonesia. Baik Mas Ciko. Bang Noel, ini kemarin sebenarnya mau video call Presiden Prabowo, tapi katanya keburu ngejar pesawat untuk ke Solo, ketemu sama Pak Jokowi. Ini pesannya samakah juga bersilaturahmi lebaran saja, atau ada makna lain? Yang jelas ada pesan positif lah ya. Pesan positifnya, lihat dari wajah Ibu Mega sangat tulus lah ya, lepas gitu. Saya lihat Bu Mega lepas sekali ketika ketemu dengan Mas Didit. Nah Mas Didit ini kan sangat mewakili karakter orang tuanya, Pak Prabowo. Suka bersilaturahmi, lantas tulus, kemudian lepas gitu loh. Dan kita berharap
ini terus dirajut gitu loh. Memang walaupun ada sedikit kemarin ada perbedaan-perbedaan lah, tapi ya inilah contoh real anak bangsa yang benar gitu lah. Tadi disampaikan sahabat saya, adab itu begini. Dia datangin ke orang tua, Bu Mega kan orang tua. Kalau Pak Prabowo kan menganggap bahwa Bu Mega ini kakak ya, kakak politiknya. Nah begitu yang kita harapkan ke depan, datang lagi ke Pak Jokowi. Nah semua kader-kader atau anak-anak bangsa, anak tokoh-tokoh ini, ya begitulah. Jangan ngebangun narasi-narasi yang malah mengeskalasi konflik, itu tidak bagus. Kita sama-sama ketahui bahwa beban persoalan bangsa ini harus kita tanggung sama-sama. Tidak bisa satu tokoh, apalagi Pak Prabowo menyampaikan berkali, ayo kita sama-sama ngebangun bangsa ini. Jangan biarkan bangsa ini terpuruk terus dengan konflik-konflik yang tidak kurang produktif gitu loh. Karena dia menggambarkan ada beberapa negara yang rusak negara itu, hancur negara itu kenapa? Karena pertikaian para tokoh politiknya. Dan hari ini kita menonton gerakan yang dilakukan Mas Didit ini luar biasa, dan itu patut dicontoh ya. Untuk siapapun nanti para politisi, para kader bangsa, jangan didasarkan perbedaan politik kemudian itu malah menjadi tembok besar untuk tidak saling bersilaturahmi. Ini momentum Idul Fitri ini kita jadikan momentum silaturahmi agar Indonesia bukan pada momen Ramadan yang menangnya, tapi momen yang lain juga kita menjadi menang. Baik. Contoh yang baik ketika kita melihat apa yang dilakukan oleh Mas Didit Hedi Prasetyo di antara nama-nama besar. Ini ada nama Prabowo Subianto, Megawati Soekarno Putri, dan juga Joko Widodo. Kita akan kupas lagi hubungan di antara mereka. Usai jeda pemirsa, kami kembali untuk Anda.